Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih bisa ketemu lagi di podcast Self Healing bareng Ria Marliana, yang intinya tuh kita ngomongin tentang bagaimana sih berdamai dengan luka melalui psikologi Islam, atau ya bahasa kerennya mungkin Islamic Healing ya. Dan kadang-kadang aku spill juga tentang karakter manusia berdasarkan golongan darah. Ini merupakan penelitian gue sejak 11 tahun yang lalu ya. Kebetulan ada yang curhat ke gue, gak cuman dia doang yang ngalamin. Banyak banget pasangan golongan darah B yang ngalamin permasalahan yang sama, tapi gak ngerti akar masalahnya apa gitu, belum bisa mengurainya, dan akhirnya mereka ribut-ribut sendiri gak jelas karena kurang memahami satu dengan yang lain. Ya pokoknya dampaknya kalau misalkan diterus-terusin yang namanya masalah gitu ya, ya bisa pisah. Pengen naklukin diri sendiri atau pengen naklukin hati golongan darah B, wajib banget baca. Jangan deketin golongan darah B sebelum miliki buku Beauty in Abyss ini. Tenang aja, karena bahasanya tuh bukan yang ilmiah banget. Ada cerita, ada narasi, tapi gak sepanjang novel-novel drama atau sastra. Cuman 25.000. Link pembelian terlampir nih. Jadi ada orang yang beranggapan ketika berumah tangga ada masalah itu artinya mereka harus keluar, harus pisah gitu ya. Tapi sebenarnya gak mungkin yang namanya rumah tangga gak ada masalah, karena ini adalah hubungan dua orang gitu. Pasti akan selalu ada konflik dan masalah. Cuman orang yang bijak biasanya melihat suatu masalah itu untuk mengenal satu sama lain gitu. Pesan dibalik setiap masalah yang ada adalah kita bersabar satu sama lain gitu. Jangan menuntut orang lain untuk memahami kita gitu. Karena kemarin ada yang nanya di live TikTok, gimana ya caranya pasangan gue yang golongan darah AB mengerti gue yang golongan darah AO. Aku bilang gini, jangan tuntut orang lain memahami diri lo dulu, tapi tuntutlah diri kamu sendiri untuk memahami orang lain terlebih dahulu gitu. Nanti lambat laun Allah akan tuntun orang lain itu hatinya lebih terbuka dan lebih sabar terhadap kamu. Dan gak semua orang itu mau memahami, gak semua orang tuh mampu memahami. Gimana caranya? Ya dengan konflik gitu. Ketika ada masalah, itu gak langsung menyimpulkan sesuatu, apalagi terbawa emosi kemudian memutuskan untuk pisah. Justru ketika lagi ada masalah, itu adalah sarana untuk mengerti, oh kalau misalkan begini ternyata pasanganku akan bersikap kayak gini ya. Oh jadi fokusnya adalah ini ya gitu. Oh jadi wataknya begini ya. Jadi lain kali kita akan lebih bersabar, akan mencari alternatif lain. Aduh mbak, susah banget sih memahaminya, gimana ya? Ada nggak penjelasan yang lebih memudengkan? Alhamdulillah, ini pas kebetulan lagi on fire banget, jadi gue bacain aja ceritanya, oke? Dan ini masalah golongan darah B dan golongan darah O itu sebenarnya sederhana ya, sederhana. Hal-hal yang menurut gue itu bukan hal yang krusial ya. Jadi ceritanya, sebutlah si istri golongan darah B dan juga si suami golongan darah O ya. Jadi kemarin, nah yang cerita ini istrinya yang golongan darah B ya. Kami tuh mampir ke tempat orang yang sangat dihormati oleh suamiku. Dia itu tuh punya namanya komunitas ya kan. Dan di komunitas itu tuh ada orang yang kayak agak dituakan gitu loh mbak. Kisarannya tuh udah sekitar 60-65 tahun gitu. Nah si golongan darah O ini awalnya kan bilang tuh sama temennya mau nginep di situ. Tapi atas satu dan lain hal, si golongan darah O ini, si suami, sebenarnya membatalkan rencananya, ya kan? Saya tahu mbak, kalau dia membatalkan rencana itu bukan dengan pernyataan, tapi pertanyaan. Dia nanya ke saya mbak, suami saya tuh nanya, Mama gimana? Mau nggak nginep di sini? Atau kita lanjut aja gitu. Nah, seperti yang biasa kan, aku kadang-kadang sering kasih tips ke teman-teman gue, ya. Jadi golongan darah O kalau bertanya itu sebenarnya ada instruksi implisit ya. Jadi dia nggak akan menginstruksikan secara gamblang, mah udah yuk batal aja gitu nginepnya gitu. Jadi dengan dia bertanya seperti itu, apalagi pertanyaan yang terakhir adalah apa mau lanjut aja nggak jadi nginep gitu maksudnya. Itu yang kesimpulannya atau instruksinya itu ada di bagian akhir kalimat ya. Tolong diingat-ingat. Jadi kalau misalkan golongan darah O nanya sesuatu, ngasih pilihan kamu perhatiin kalimat terakhir, karena kesimpulannya biasanya ada di kalimat akhirnya. Itu ada instruksinya di situ.
Nah, karena aku paham itu Kak Ria, jadi saya oke lah, ya udah deh kita lanjut aja gitu. Karena kalau makin dibolak-balikin makin bulat, dia makin nggak suka. Pas mau bantuin beres-beres, mau melanjutkan perjalanan di pojok ruangan tuh, saya ngelihat ada kaos hitam di situ di dekat tas kami. Saya pikir, waduh, jangan-jangan itu kaos saya. Biasa kan, kadang si Bojo, si suami O itu ngeluarin dari tas tapi lupa, nggak dibalikin ya. Dan lagi mau nyentuh-nyentuh si kaos itu, saya nanya ke suami, "Papa, ini kaos siapa sih? Ini kaos kita atau bukan?" gitu kan. Terus si suami yang O itu jawab, "Bukan." Nah, begitu dia bilang bukan, ya udah dong, saya juga nggak enak kalau misalkan ini bukan barang saya nggak jadi jembrang-jembreng tuh kaos gitu. Jadi saya nggak menelisik lebih jauh, nggak jadi aku masukin kan ke tas. Benerlah keesokan harinya di siang hari ya, barulah ngeh tuh bahwa memang kaos yang kemarin yang kita tinggalin adalah kaos kita. Jadi satu kaos milik saya dan satu lagi kaos milik si suami. Paniklah si suami Mbak, sampai ngomel-ngomel, nyalah-nyalahin kayak aduh gimana ini yang menurut saya itu lebay banget. Tapi saya cuma diem aja Mbak, saya nggak balik-balikin nyalah-nyalahin dia. Andai kata bisa disalahin kan sebenarnya yang salah dia kan Mbak. Oke, sekarang kita bahas nih. Sebenarnya kejadian kayak gini tuh banyak macam dan banyak terjadi di golongan darah B dan juga O ya. Kamu tahu nggak kenapa sampai si suami panik kayak gitu? Si golongan darah O sepanik itu. Sementara si golongan darah B merasa bahwa nggak perlu deh sepanik itu, lebay banget. Gini. Ini karena ada beda fokus ya guys antara golongan darah O dan juga golongan darah B. Golongan darah O itu terfokus kepada maksudnya hal yang penting adalah relationship, image-nya dia terhadap temennya itu gitu loh. Dia menjaga banget citranya di depan si orang ini, si temennya tadi. Begitu ada kesalahan kayak kaos atau apa, si suami berpikir bahwa temennya mungkin karakternya seperti dia gitu. Kalau misalkan si suami punya teman misalkan datanya kaosnya ketinggalan, dia akan ngebatin yang gimana gitu loh, mikir jauh, mikir yang gimana sih lalalala gitu. Nah, dia melakukan namanya self perception. Di ilmu psikologi itu ada namanya self perception. Self perception adalah kita mengira orang lain itu seperti kita. Padahal temennya yang sepuh tadi, yang 60 tahunan tadi, belum tentu mikir seperti itu. Bisa jadi dia malah mikirnya, kasihan ya kaosnya ketinggalan, ini gimana ya cara ngebalikinnya. Tapi karena si golongan darah O tadi udah panik, udah bingung, image-nya di depan si temennya tadi rusak gitu ya. Ya sepanik itu. Karena yang dia pikirkan adalah relationship-nya, image-nya dia di depan temennya. Beda dengan golongan darah B yang cenderung akar masalahnya apa, ya udah sih shortcut aja ke solusi gitu. Golongan darah O kalau lagi panik, jangan salah, dia tuh bakal ngomel kemana-mana gitu. Harus nyalahin pihak lain di luar diri dia. Itu kalau dia lagi panik kayak gitu. Otaknya, hormonnya emang begitu cuy. Ngerubah orang emang gak semudah itu. Kadang-kadang harus sabar. Jangan kamu bantah. Kalau misalkan si golongan darah B ini sebagai istri ngebantah, makin gede lagi itu. Jadi mending diem. Dan itu kalau udah kayak gitu, biasanya golongan darah O akan mendiamkan kamu sekitar sehari 2 hari gitu, sampai rasa keselnya hilang. Ntar juga kalau dia butuh, dia ngomong lagi sama kamu. Toh dia juga butuh kamu sebagai teman hidup. Beda sama golongan darah B yang memang dia itu jalan sendiri, oke gitu. Kalau O udah urusan image nih, dia bisa lebaynya gak ketulungan. Ribet sendiri gitu, gak jelas. Dari sisi golongan darah B, ya udah sih kalau udah ketinggalan udah mau gimana lagi, orang udah terlanjur ya kan, nggak perlu lah nyalain orang. Cukup bilang aja ke temennya tadi, maaf ketinggalan, tolong disimpenin dulu ya, nggak usah dicuciin, nggak usah gimana-gimana, atau minta tolong dikirim kayak gitu-gitu kan bisa. Jadi langsung ke solusi kalau golongan darah B. Sementara golongan darah O fokusnya adalah image-nya dia yang hancur di depan temennya itu. Ketika ada masalah, golongan darah B dan O itu point of view-nya berbeda. Golongan darah O lebih ke adab etikanya, terus image-nya dia di depan orang lain gitu. Sedangkan golongan darah B udah kadang-kadang nggak mikirin masalah image, ya udah sih orang udah terlanjur gitu kan. Yang penting sekarang solusinya apa?
Nah, kalau ada masalah seperti ini, kalau salah satu lagi panik, yang satunya mohon berpikir logis, jangan ikut terpancing emosi, itu sih kuncinya. Dan dengan adanya masalah ini, kalian bisa paham, oh ternyata suamiku gini ya, oh ternyata istriku gini ya. Dan lain kali bisa menjadi sarana untuk lebih baik lagi. Biar gak kepancing emosi, ya ingat sama Allah. Ngawut atau sholawat dirutinin. Namanya rumah tangga hancur itu karena dua-duanya kepancing emosi. Kalau salah satunya bisa tenang, yang kepancing emosi lama-lama juga ikut ke bawah tenang. Karena namanya emosi itu paling bertahan sekitar ya maksimal 3 hari. Sisanya adalah ego yang gak mau nyapa duluan, gak mau mengakui salah, itu ego. So guys, apapun masalahnya, jangan lupa sebutlah la haula wala quwata illa billah. Assalamualaikum.